Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Ramasya Putri dari kelas 11 MIPA 5 nomor absen 32. Hari ini saya akan menjelaskan tentang nabza atau narkotika. Narkoba atau nabza merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Semua istilah ini baik narkoba ataupun nabza mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Berikut yaitu jenis-jenis narkoba tentang penggolongan jenis narkoba menurut BNN, Badan Nasional Narkotika. Yang pertama yaitu ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, batang, dan biji dari tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dimasukkan ke makanan atau diseduh sebagai teh. Dapat menimbulkan gangguan kognitif atau daya berpikir. Yang kedua yaitu gangguan pernapasan. Yang ketiga meningkatkan detak jantung. Yang keempat resiko serangan jantung. Dan yang kelima pemikiran bunuh diri. Yang kedua yaitu sabu. Metamfetamin atau sabu-sabu adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem syaraf pusat dan sangat adiktif. Jenis narkoba ini termasuk dalam daftar narkoba yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Sabu-sabu berbentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan rasa pahit, menyebabkan berbagai efek samping seperti yang pertama yaitu nafsu makan turun, yang kedua nafas lebih cepat, yang ketiga detak jantung lebih cepat atau tidak teratur, yang keempat meningkatkan tekanan darah dan suhu tubuh, yang kelima yaitu kulit kusam, mulut kering, dan gigi patah atau bernoda. Ketiga yaitu ada ekstasi. Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi atau stimulannya yang membuat seorang tuh merasa lebih bersemangat. Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi juga dapat menyebabkan yang pertama yaitu denyut jantung dan tekanan darah meningkat, yang kedua otot menegang, yang ketiga mual, yang keempat penglihatan kabur, yang kelima pusing, berkeringat atau kedinginan, yang selanjutnya gangguan mental dan overdosis. Yang selanjutnya yaitu kokain. Kokain atau coke termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem syaraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman koka ini berbentuk bubuk atau kristal putih halus yang bisa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Sama halnya dengan sabu-sabu. Bahayanya kokain yaitu dapat menyebabkan depresi atau kecemasan. Yang kedua aritmia, yang ketiga denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh meningkat. Yang keempat kerusakan usus, yang kelima kehilangan nafsu makan dan kekurangan gizi, yang keenam kehilangan penciuman anosmia, terutama bila penggunaan kokain melalui hidung. Yang terakhir yaitu dapat menyebabkan HIV dan hepatitis C. Yang kelima yaitu ada heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif yang berasal dari bunga opium poppy. Beberapa obat yang segolongan dengan heroin dapat dimanfaatkan sebagai pereda nyeri di beberapa kasus medis. Namun, heroin termasuk dalam narkoba ilegal karena memiliki efek samping yang sangat berbahaya. Cepat diserap ke dalam otak dan bisa membuat orang sangat ketagihan hingga sulit berhenti. Efek samping dari heroin yaitu seperti kesulitan bernafas, kemerahan pada kulit, mulut kering, pupil menyempit, dan merasa mual. Ada 4 macam bahaya dari narkoba. Yang pertama yaitu menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan. Yang kedua merubah sel-sel yang berada di otak. Yang ketiga adalah selalu merasa dehidrasi. Yang keempat mengganggu kualitas hidup hingga kematian. Ada 2 faktor penyebab penyebaran narkoba. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu dari dalam. Faktor internal ini mempengaruhi pemikiran seseorang. Jadi kalau misal anak itu lagi ada masalah, terus dia tuh kayak melarikan pikiran masalahnya tuh ke narkoba. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau dari luar. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh faktor keluarga seperti hubungan antara anggota keluarga yang tidak harmonis, keluarga yang tidak utuh, kurang komunikasi antar anggota keluarga terlalu mengekang kehidupan pribadi, dan lain-lain. Bagaimana sih cara mencegah penggunaan narkoba pada remaja? Caranya yaitu memberikan pandangan tentang narkoba, tentang bahayanya, beri alasan kenapa narkoba itu bahaya dan dampaknya kepada diri sendiri itu apa. Mendampingi penggunaan medsos, seperti membatasi kalau ada penggunaan narkoba yang menjurus ke situ, bahas-bahasan yang menjurus ke situ. Yang ketiga itu mengenali temannya, karena lingkungan pertemanan itu sangat berpengaruh kepada hidup seseorang.
Yang ketiga, selalu beri dukungan kepada mereka. Yang terakhir, mengetahui aktivitas yang dilakukan oleh remaja. Bagaimana sih cara jika terlanjur menggunakan narkoba? Yang pertama yaitu pasti rehabilitasi. Yang kedua, jika stres, pergi saja ke psikolog. Yang ketiga itu melakukan kegiatan positif. Sekian penjelasan dari saya tentang nabza atau narkotika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.